Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, Kakak, karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kendedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakak? Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-217 ini, dengan para pemain, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Anis Yuliatri sebagai Seruni, Suryadin sebagai Sindupati, Tatok sebagai Panci Parasu, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Kameswara hanya mendesah dalam-dalam mendengar keinginan pamannya. Rupanya hati anak Ki Ageng Pesanggaran itu belum bisa menerima rasa kecewa yang dialaminya. Setelah beberapa saat membicarakan tentang Sakya Murti, mereka kemudian beralih membicarakan tentang perguruan Pesanggaran. Dan Kameswara sempat terkejut mendengar pamannya pernah singgah ke sana. Kameswara, kau akan melihat Pesanggaran tidak berbeda dengan suasana di sini. Keadaan di sana pun sudah tidak jelas lagi bentuknya. Bagaimana paman bisa tahu dengan keadaan di sana? Apakah paman pernah singgah di Pesanggaran? Iya. Ketika aku dan pamanmu melakukan perjalanan, aku sempat singgah di sana. Perguruan itu kosong. Yang tertinggal hanyalah puing-puing yang hancur, Kameswara. Apakah kabut-kabut setan itu telah menjamah Pesanggaran, paman? Bukan, tidak. Hancurnya Pesanggaran bukan karena dijamah kabut-kabut setan. Karena aku tidak melihat tulang belulang di sekitar tempat itu. Kecuali beberapa pal setelah aku meninggalkan Pesanggaran. Kalau begitu, memang Boja Pradata lah yang menghancurkan perguruan ayahku. Barat, manusia jahanam itu harus kuremukkan. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Paman, apakah paman tidak bertemu dengan Boja Pradata atau orang-orangnya? Aku tidak menemukan siapa-siapa di perguruan Pesanggaran, Kameswara. Tetapi ada sesuatu yang kuambil dari sana. Apa yang paman ambil dari sana? Sebentar, aku akan memanggil Adi Anjan Piani. Biku Dewa Hastu kemudian melangkah meninggalkan Kameswara sendirian. Setelah beberapa saat melangkah, dia sudah kembali bersama Anjan Piani Kayuwangi. Dari tangan tokoh tua itu nampak tergenggam sebuah pedang. Sambil menyodorkan benda itu, Biku Dewa Hastu melemparkan pandangannya ke laut lepas. Kameswara, benda itulah yang sempat kuambil dari sana. Pedang? Ya. Pedang siapakah ini, paman? Aku menemukan pedang di antara seonggok tulang. Mungkin kau bisa mengenalinya. Pedang siapa itu sebenarnya? Cobalah amati secara baik-baik. Pedang siapa ini? Apakah ini pedang Boja Pradata? Menurut dugaanku pedang itu milik Tranggana. Coba kau lihat saja tulisan yang ada di punggung pedang itu.
Oh, iya. Iya. Palawariung Laut. Oh, apakah Boja Pradata dan Tranggana telah tewas? Kurasa Tranggana memang sudah pasti tewas, Kameswara. Tetapi Boja Pradata, aku tidak yakin kalau dia pun sudah tewas. Bisa jadi dia masih hidup. Lalu apakah dia pun sudah mengetahui tentang logam pusaka itu, Paman? Kukira demikian. Karena tidak hanya satu tokoh sesat yang membicarakan masalah benda itu. Dan kemungkinan lain, bisa jadi ia sudah berada di wilayah ini. Tetapi sekalipun demikian, keadaan Pesanggaran dan juga Palwasambu cukup mencemaskan saya, Paman. Tidak ada salahnya jika saya memeriksa tempat itu. Bagaimana, Paman? Apakah Paman setuju jika saya berangkat ke Pesanggaran? Atau ada pertimbangan lain yang memberatkan Paman untuk mengizinkan saya? Tidak, Kameswara. Aku tidak keberatan kau berangkat ke sana. Tetapi yang jelas perguruan itu telah kosong. Dan kau tidak akan menemukan siapa-siapa. Saya kira tidak apa-apa, Paman. Karena saya sangat mengkhawatirkan Kakang Maesa Beranjangan dan juga saudara-saudara saya yang lainnya. Mungkin mereka masih dalam perjalanan menuju ke perguruan. Saya sengaja mengambil jalan pesisir agar lebih cepat sampai. Jika mereka sampai di sana tidak menemukan saya, kekecewaan mereka mungkin akan semakin dalam, Paman. Iya. Bagaimana, Paman? Ya, pergilah kalau memang itu pertimbanganmu. Dan hati-hatilah dalam perjalananmu. Terima kasih jika Paman mengizinkan saya. Iya. Tapi, bagaimana jika kepergian saya ditemani oleh Panji Parasu, Paman? Kenapa harus mengajak dia? Panji Parasu perlu perhatian yang dalam, Paman. Saya sengaja mengajaknya tidak lebih untuk menghibur hatinya. Agar kesedihannya tentang anak dan istrinya dapat ia lupakan. Iya. Kalau begitu pergilah. Dan hati-hatilah dalam perjalanan. Terima kasih, Paman. Sekarang juga saya akan berangkat bersama Panji Parasu. Iya, pergilah. Dan kuharap secepatnya kau kembali kemari. Iya, Paman. Malam itu juga, Kameswara dan Panji Parasu meninggalkan tepian timur Semenanjung Sempulungan. Keduanya terus melangkah melintasi jalan setapak dan semak belukar yang rimbun. Dan selanjutnya, mereka tiba di tepian Teluk Pangpang. Hari masih gelap, suasana terasa sunyi, kecuali deburan ombak yang masih bergulung menghempas karang-karang terjal. Panji, kita akan segera menyeberangi laut ini. Kita harus berlayar ke arah barat untuk segera sampai ke perguruan Pesanggaran. Tapi bagaimana kita akan berlayar, Kameswara? Sementara kita tidak mempunyai perahu. Kenapa harus bingung? Kau lihat perahu yang ada di ujung sana. Kita bisa mengambilnya untuk dipakai. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Sementara perahu itu cukup jauh dari jangkauan kita. Kau tidak perlu cemas. Aku akan mengambilnya. Kau mau berenang untuk mengambil perahu itu? Gila. Kau bisa tenggelam, Kameswara. Laut ini sedang pasang. Lihat saja, ombak yang bergulung begitu keras dan mengerikan. Lebih baik kita cari perahu lain saja. Tidak. Aku tetap akan mengambil perahu itu. Kau tunggulah di sini. Kameswara! Gila. Kameswara dapat melompat di antara gulungan ombak. Seperti tidak masuk di akal saja. Memang benar apa yang dilihat oleh Panji Parasu.
Kameswara melompat dengan lincah di antara gulungan ombak. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di atas perahu yang akan diambilnya. Melihat hal itu, hati Panci Parasus semakin mengagumi anak muda itu. Wah, gila. Luar biasa sekali kau Kameswara. Kupikir kau akan berenang menyusuri air laut. Sudahlah, kita tidak usah membicarakan masalah ini. Ayo, naiklah. Kita harus segera sampai di tepian sebelah barat sebelum hari terang. Naiklah, Panji. Iya. Setelah keduanya naik ke atas perahu yang tidak seberapa besar itu, mereka segera mendayung perahu itu ke arah barat. Malam perlahan meninggalkan Cakrawala. Kesunyian masih terus ditelan ombak laut. Kameswara dan Panci Parasus sampai di tepian laut barat di saat matahari muncul di langit timur. Tepian laut barat inikah yang kau maksudkan, Kameswara? Iya. Suasananya masih tetap kelihatan sunyi. Berhati-hatilah, Panji. Karena besar kemungkinan kabut-kabut itu mulai merayap menyusuri tempat ini. Ayo, kita tinggalkan saja perahu ini. Iya, ayolah. Kembali keduanya melangkah meninggalkan tepian pantai. Sementara itu tak jauh dari tempat itu, rupanya ada dua orang tengah menatap dengan tajam. Mereka tidak lain adalah Seruni dan Sindupati. Seruni, lihat siapa itu yang datang kemari. Iya, siapa mereka, Paman? Mungkin mereka adalah salah satu dari sekian orang yang mengharapkan benda pusaka itu. Mereka melangkah ke arah sana. Kita cegat saja, Paman. Kita tanya mereka. Barangkali ada yang dapat kita ketahui tentang benda logam itu. Ayolah. Kameswara, lihat. Ada dua orang datang mendekati kita. Hei, Seruni. Kau kenal mereka? Iya, salah seorang dari mereka ada yang kukenal. Ada apa dia berada di sini? Apakah karena logam itu? Ia memaksakan diri untuk datang ke Teluk Pampang ini. Hei, ternyata kau, Kameswara. Siapa dia, Seruni? Dialah penyebab dari kematian ayah. Orang itu bernama Kameswara, Paman. Sungguh kebetulan sekali. Ternyata orang ini yang kita cari berada di tempat ini. Hati-hatilah, Paman. Orang itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Sungguh tidak kusangka kita bakal bertemu lagi, Seruni. Iya, pertemuan ini adalah satu tanda bahwa kau akan menemui nasib yang buruk. Nasib yang buruk? Mungkin sebaliknya. Kaulah yang akan mengalami nasib buruk. Karena di tempat ini ada sesuatu yang mengerikan yang belum kau ketahui. Persetan dengan semua itu. Yang jelas, kau akan menerima nasib buruk di tanganku. Aku akan menuntut balas atas kematian ayahku. Sengaja aku datang kemari karena ingin melacak di mana kau tinggal. Aku berada di teluk ini bukan karena di sini tempat tinggalku, tetapi karena aku tengah menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kukira kita tidak perlu memperpanjang persoalan ini. Selamat tinggal. Aku harus menyelesaikan urusanku yang lebih penting. Tunggu, Kisana. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Maaf, aku tidak pernah merasa mempunyai persoalan denganmu. Kurang ajar. Siapa bilang kita tidak mempunyai persoalan? Kau bunuh kakangku di perguruannya. Bukankah itu sama saja kau mempunyai persoalan denganku?
Dia adalah darah dagingku. Kukira wajar jika aku menuntut kematianmu. Jadi kau adiknya Ki Sundoro, Kisanak? Sebaiknya kau berpikir, siapa di antara kami yang salah hingga terjadi peristiwa itu? Persetan dengan persoalan itu. Yang jelas kau telah membunuh kakangku. Baik. Sekarang apa yang kalian inginkan? Kematianmu. Paman, kita tidak perlu menunggu lama untuk membunuh manusia keparat ini. Tanganku sudah gatal ingin mencabik-cabiknya. Tenang, Seruni. Aku masih ingin berbuat baik kepadanya. Kami suara. Kau kuizinkan meninggalkan tempat ini. Tetapi dengan catatan tunjukkan di mana letak bongkahan logam itu. Oh, jadi kalian pun rupanya menginginkan benda itu. Apakah kalian sudah tahu apa akibatnya jika ingin memiliki benda itu? Apapun akibatnya, kami tidak peduli. Sudahlah, kau jangan banyak bicara. Lebih baik tunjukkan di mana letak benda itu berada. Seharusnya kalian membayangkan apa yang pernah dialami tokoh-tokoh sesat ketika ingin memiliki benda itu. Seperti Sabalangit, tentunya kalian pun kenal siapa dia. Nah, orang seperti Ki Sabalangit saja tidak mampu mengambil benda itu. Apalagi kalian yang kepandaiannya tidak seberapa. Sudahlah, lebih baik urungkan niat kalian untuk mendapatkan benda itu. Berdebah, seenaknya kau menganggap remeh kami. Apa kau pikir kepandaianmu jauh di atasku? Aku tidak berkata demikian, tetapi kenyataanlah yang bicara. Bukan main geramnya hati Sindupati. Kata-kata Kameswara begitu tajam, seolah-olah menusuk lambungnya. Sambil menatap tajam, tulang-tulang gerahamnya gemeretak menahan amarah. Begitu juga dengan Seruni. Dia seperti tidak sabar ingin menumpahkan amarahnya. Kita tidak perlu membuang-buang waktu, Paman. Kita bunuh saja sekarang juga. Aku benar-benar muak melihat orang ini. Jadi kau benar-benar tidak ingin menjelaskan tentang di mana logam itu berada? Jika kalian memang ingin mencarinya, carilah sendiri. Tidak perlu bertanya padaku. Keparat. Kau memang harus mampus, anak muda. Kesombonganmu telah menjerumuskan ke jurang penyesalan yang paling dalam. Bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Terlalu mudah rasanya mendengar kata-kata mati. Aku bukan seonggok kayu yang bisa diam saja jika ditebang seseorang. Aku manusia yang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Oh, rupanya kau seorang pengecut. Kau ingin melarikan diri dari hadapan kami. Aku bukan ingin melarikan diri. Tapi aku akan menyelamatkan diri dengan segala kepandaian yang kumiliki. Akan kulayani tantangan kalian. Ayo, majulah. Jangan hanya sekedar bicara saja. Jahanam! Adalah sang Raja Dwaraka yang bernama Sri Kresna tidak mampu menguasai kemarahan hatinya, manakala Duryodhana Raja Hastina tiba-tiba menarik kembali perkataannya
yang disaksikan oleh para dewa yang turun dari kahyangan, Batara Narada dan Rama Parasu, bahwa Duryodhana akan menyerahkan kembali kekuasaannya atas negara Hastina kepada para Pandawa. Sri Kresna tidak mampu menguasai diri, meski dia adalah penjelmaan Hyang Batara Wisnu. Manakala Sri Kresna membusai rambutnya sendiri sebagai ungkapan kemarahannya, maka berubahlah wujudnya dalam Triwikrama. Dia adalah raksasa besar yang siap melebur dunia menjadi serpihan kecil yang tiada harganya. Dan dalam Triwikrama, kemarahan mempunyai banyak wajah. Dia bisa berupa kematian. Dia lahir dalam wujud bencana. Dia menyusup di antara nafsu serakah dan gejolak amarah. Dan dia berada di mana-mana. Jangan menyesal anak muda, jika kau akan mengalami nasib yang paling buruk. Kaulah yang akan mengalami nasib buruk, Kiai Sindupati. Bersiaplah, agar aku tidak disebut curang. Aku telah siap. Apapun yang akan kau lakukan, aku telah siap. Aku akan membuatnya terkejut. Ya, aku akan membuatnya benar-benar terkejut. Dan ketika ia menyadari, sudah terlambat sekali. Kiai Sindupati nampak menggerakkan tangannya. Kakinya bergeser seperti membuat guratan di atas pasir. Kameswara memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh lawannya itu dengan seksama. Tetapi dengan diam-diam, Kameswara telah mempersiapkan diri untuk sebuah gebrakan yang tidak bertele-tele. Itulah sebabnya Kameswara telah siap untuk membangunkan ajiannya, Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kau telah siap, anak muda? Silakan. Keparat! Apa yang kau lakukan, anak muda? Kau telah kalah, Kiai. Terlampau pendek untuk ukuran sebuah pertarungan, namun itulah yang telah terjadi. Dan meski Kiai Sindupati berusaha untuk mengingkarinya, dia tidak bisa menghindari kenyataan. Apa yang terjadi sangatlah membingungkannya. Demikian dia meloncat menyerang Kameswara. Tiba-tiba tubuh Kameswara telah berubah menjadi 3 dan berloncatan mengepungnya. Kiai Sindupati belum menyadari apa yang terjadi, manakala tangan Kameswara menyentuh beberapa bagian dari simpul syaraf di kakinya, sehingga dia merasa lumpuh.
segala sumpah serapah yang paling kotor berhamburan kemudian dari mulutnya. Gila, apa yang telah kau lakukan anak muda? Mengalahkanmu, Kiai. Aku telah mengalahkanmu. Itulah yang telah aku lakukan. Kau curang anak muda. Curang? Aku curang? Di mana letak kecuranganku, Kiai? Kau kalah. Kau bukanlah lawanku. Kau akan berbuat apa, perempuan jalang? Akan membunuhmu. Sebaiknya kau tahu diri, Seruni. Kau bukan lawanku. Kau bermimpi jika mampu melawanku. Nah, Panji Parasu, mari kita tinggalkan mereka. Keparat! Jangan pergi kau! Kubunuh kau! Kau tidak akan mampu melakukannya, Seruni. Selamat tinggal. Oh ya, aku masih berbaik hati kepadamu. Jika kau nanti bertemu dengan kabut setan itu, jangan kau berpikir bahwa olah kanuragan yang kau miliki bisa kau pergunakan untuk melawannya. Lebih baik meloncatlah ke dalam air dan berenanglah. Panji Parasu, ayo kita tinggalkan mereka. Saruni hanya bisa menggeretakkan giginya ketika melihat Kameswara berjalan menyusuri pantai menuju ke arah selatan. Saruni merasa dengan pedang di tangannya dia harus membunuh pemuda itu. Barangkali pedang itu harus dia benamkan ke dalam perut Kameswara dan dia pergunakan untuk mengobrak-abrik isi dadanya. Namun Saruni sadar bahwa ternyata dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Dia tahu Kameswara memiliki ilmu yang sangat tinggi, sedemikian tingginya sehingga sulit diukur.
Paman, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Pemuda setan itu telah menyentuh simpul saraf kakiku yang membuatku lumpuh. Bagaimana, Paman? Bantu aku duduk. Aku akan membebaskan diri. Baik, Paman. Baik. Ayo, aku bantu. Pegang punggungku, Saruni. Baik, Paman. Sindupati segera menggerayangi simpul syaraf pada betis kakinya. Simpul syaraf yang telah melumpuhkan kaki-kakinya. Beberapa saat Sindupati nampak menyeringai kesakitan dan kemudian menggigit bibir menahan sakit. Bagaimana, Paman? Sudah. Aku telah berhasil membebaskan diri. Keparat anak muda itu. Tidak aku sangka ia akan melakukan perbuatan yang licik. Bukankah sudah aku katakan, Paman? Ia berilmu sangat tinggi. Ia berbuat licik. Paman juga lengah. Iya, aku lengah. Apa yang terlontar dari belahan bibir tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam hati. Meski betapa sulitnya melihat kenyataan, tetapi Ki Sindupati harus mengakui kenyataan bahwa Kameswara memang luar biasa. Pemuda yang pilih tanding, sulit dicarikan lawannya. Betapa dahsyatnya pemuda itu. Dengan cara yang sulit dimengerti. Aku melihatnya tiba-tiba membelah diri menjadi 3 ketika aku belum menyadari apa yang terjadi. Ia telah menggerayangi tubuhku. Simpul sarafku ditekan dan dilumpuhkannya. Jika ia bermaksud membunuhku, betapa mudahnya hal itu dilakukannya. Kau ingat apa yang dikatakan pemuda itu, Saruni? Maksud Paman? Ia mengatakan, jika bertemu kabut setan, ilmu kanuragan sama sekali tidak ada artinya. Ia menyarankan untuk berenang. Ia berseloroh. Atau boleh dikata, ia tengah melecehkan kita, Paman. Meremehkan kemampuan kanuragan kita.
Kameswara. Boleh aku bertanya sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui, Panci Parasu? Siapa perempuan tadi? Dan mengapa kau membencinya? Ia perempuan busuk, berhati rusak dan bejat. Itulah sebabnya aku sangat membencinya. Apa kesalahannya kepadamu? Keponakanku telah dirusaknya. Apakah kau tidak bisa memaafkannya? Memaafkan? Iya. Apakah kau tidak bisa memaafkannya? Pertanyaan Panci Parasu terasa begitu aneh di telinga Kameswara. Dia berhenti melangkah, memandang wajah Panci Parasu, seolah ingin meyakinkan pendengarannya. Apa maksudmu? Aku pernah membayangkan, andai kata dunia ini tidak dihuni oleh orang-orang yang bermusuhan, Lalu? dunia ini akan menjadi tenang. Kau pernah berangan-angan begitu? Iya. Mengapa kau memiliki angan-angan begitu? Apakah menurutmu angan-anganku aneh? Aku cuma berangan-angan tentang kedamaian, ketentraman. Betapa indahnya dunia ini jika dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa bermusuhan. Kau sendiri, apakah kau tidak menyimpan rasa permusuhan? Tidak pernahkah kau bermusuhan dengan siapapun? Aku pernah bermusuhan. Dan dari permusuhan yang aku alami itulah yang melahirkan pertanyaan itu. Isi dunia ini permusuhan, persaingan. Siapa yang kalah akan tergilas. Angan-anganmu indah, akan tetapi indahnya hanya pada angan-angan, Panci Parasu. Kau tidak memiliki dendam. Bagaimana perasaanmu terhadap kabut setan yang telah membunuh anak dan istrimu? Meski wujudnya kabut, tetapi ia telah membunuh anak dan istrimu. Nah, apakah kau tidak menyimpan dendam? Bagaimana? Anakku, istriku. Ya, seperti mimpi. Mereka sekarang sudah tidak ada di sampingku lagi. Sulit dipercaya bahwa aku tidak bersama mereka lagi. Sudah. Jangan kau hanyutkan pikiranmu, Panci Parasu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Supaya tidak dikejar oleh kabut setan itu, yang akan segera bangun demikian tersentuh oleh sinar matahari. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Tumbuh sepercik tanda tanya di dalam hati Kameswara terhadap Panji Parasu yang memiliki pandangan yang menurutnya aneh. Namun Kameswara tidak sempat lagi memikirkan hal itu. Ketika setapak lagi melangkah, perhatiannya tertuju pada ongkokan tengkorak. Kameswara bergegas mendekatinya. Kameswara menjadi tegang ketika mengenali sesuatu pada tubuh yang hanya bersisa tulang belulang itu. Kau mengenali tubuh itu? Ya, akan tetapi aku tidak yakin. Siapa dia? Tulang punggungnya bongkok, berarti orang itu masih hidupnya bongkok. Dan aku mengenal seseorang yang tubuhnya bongkok. Ia Boja Pradata. Orang itu benar Boja Pradata. Lihat, kitab pusaka ini adalah kitab ilmu kanuragan Palawariung Laut, milik perguruan pesanggaran yang pernah hilang dicuri oleh Paman Paraji Gading. Berarti kitab itu adalah milik perguruanmu? Iya, dan kebetulan sekali aku telah menemukannya kembali. Kameswara merasa sangat yakin bahwa yang mengalami nasib buruk itu adalah Boja Pradata. Beberapa saat Kameswara termangu. Tiba-tiba menyelinap dalam benaknya bayangan paman gurunya Haryo Panumping yang telah tewas di tangan orang yang bongkok itu. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Bagaimanakah perjalanan yang ditempuh Kameswara menuju kampung halamannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.